secara tabiat. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya senantiasa mengharapkan dan mencari keuntungan di dalam kehidupannya. Ini adalah hal yang tabi'i yang Allah jadikan pada diri setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara hamba Allah yang manusiawi, yang memiliki sifat manusiawi, yang mencari sesuatu namun yang dicarinya adalah dalam rangka untuk mencari kerugian. Maka setiap dari kita berusaha, baik itu dalam urusan yang bersifat material ataupun urusan yang lainnya, maka senantiasa berusaha mencari keuntungan. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan kerugian di dalam kehidupannya. Namun amat disayangkan jemaah yang rahimahnya Allah, sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanya mencari keuntungan di dalam urusan dunia mereka saja. Di dalam perkara-perkara duniawi saja. Mereka tidak ingin mengalami kerugian di dalam perkara duniawi yang sedang mereka kerjakan atau yang mereka cari. Padahal bagi seorang hamba Allah, bagi seorang mukmin, itu bukanlah tujuan. Dunia bukanlah tujuan. Karena seorang mukmin melihat dunia tidak ubahnya sebagai tempat yang suatu saat, suatu ketika akan hilang, habis, fana. Apa yang didapatkan di dalamnya yang merupakan bagian dari dunia itu adalah perkara yang akan ditinggalkan oleh dirinya. Sebagaimana salafus saleh melihat dunia, di mata mereka dunia tidak ada artinya. Keuntungan duniawi bukanlah perkara yang mereka cari, keuntungan duniawi bukanlah perkara yang mereka damba-dambakan. Ini yang disebut dengan ainul i'tibar, kata Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Al-i'tibar, kata beliau, perkara yang disebut dengan i'tibar yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah an yarad dunya bil fana. Dia memandang dunia sebagai tempat yang akan hilang, yang penuh dengan kefanaan. Wa al-amilina fiha lil maut. Dan yang disebut dengan i'tibar adalah ketika seseorang melihat orang-orang yang bekerja di dalam, orang-orang yang beramal di dalam dunia, pada hakikatnya mereka sedang beramal untuk kematian. Wa umranu halil kharab. Dan setiap bangunan yang ada di dalam dunia, bagi orang-orang yang beriman, mereka memandangnya sebagai tempat-tempat yang akan hancur suatu ketika. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sudut pandang kita terhadap dunia seperti ini, maka demi Allah, tidak ada kenikmatan dunia atau keuntungan duniawi yang akan membuat kita bahagia. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang bisa berbahagia atas sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang fana, sesuatu yang jika dibandingkan dengan keuntungan dan kenikmatan ukhrawi, dia tidak ada apa-apanya. Dan jika seseorang memiliki pandangan seperti ini, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bersedih sedikit pun atas kerugian duniawi yang menimpa dirinya. Karena yang terpenting bagi seseorang, khususnya bagi yang beriman, yang yakin dia akan berjumpa dengan Rabb-Nya, yang yakin setiap amal salehnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian yang paling dia khawatirkan adalah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan yang setimpal atas amal saleh yang dia lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada dirinya. Jemaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau, di antaranya doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulang doa atau membaca doa
Sebenarnya doa ini sedikit panjang, namun saya ambil penggalan yang menjadi syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taj'al musibatana fi dinina. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau jadikan ya Allah musibatana, musibah yang engkau timpakan kepada kami, perkara yang menjadi penderitaan bagi kami. Atau mungkin diantara musibah ini adalah kerugian, perkara yang terasa sebagai kerugian, kehilangan bagi kami, sebagai musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami fi dinina, di dalam agama kami. Mengisyaratkan bahwasanya jamaah rahmatillah Allah, annal musibata fi dunyana, bahwasanya musibah dalam urusan dunia kita itu tidak ada apa-apanya. Karena musibah yang sejati, kerugian yang sejati ketika kerugian itu menimpa diri kita dalam agama kita, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang meluruskan tabiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, meluruskan agar tabiat ini kemudian diperbaiki. Tabiat ini adalah perkara yang harus diluruskan. Jangan sampai tabiat manusia yang senantiasa menginginkan keuntungan dunia dan membenci kerugian duniawi itu kemudian menyesal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang sadar bahwasanya kerugian atau orang-orang yang betul merugi adalah orang-orang yang tertimpa kerugian di dalam urusan agama mereka. Sehingga kalau kita lihat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan dunia, khususnya di akhir zaman, seperti yang sedang kita berada di dalamnya ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita melihat orang-orang yang diberikan kenikmatan duniawi oleh Allah, sebagian hamba Allah yang beriman merasa dirinya berada di dalam kerugian. Dan sejatinya orang-orang yang diberikan ujian di dalam urusan dunianya, namun tidak di dalam urusan agamanya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dan jauh dari kerugian. Karena itulah yang diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya. La taj'al musibatana fi dinina, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai hammina, sebagai pikiran yang memenuhi relung hati kami. Karena alham itu adalah perasaan yang senantiasa berada di dalam hati dan terus menyibukkan hati. Tujuan, ya, sesuatu yang berada di dalam hati yang senantiasa dijadikan tujuan oleh seseorang. Maka Rasul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kata Rasulullah SAW, dan juga jangan jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kita. Ada orang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu bangga jamaah ketika dia mencapai puncak ilmu dunia, atau dia memiliki atau mengetahui ilmu di dunia ini, di antara ilmu dunia yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, dan kemudian dia berbangga-bangga seakan-akan itu adalah puncak pengetahuan yang bisa didapatkan oleh seseorang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam doanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kamu. Karena ketika itu terjadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang bukan sedang mencapai puncak kesuksesannya, tapi seseorang justru sedang berada di tepi jurang kehancuran. Ketika ilmunya tentang dunia itu tidak diikuti, tidak dibalut dengan keilmuan tentang akhirat, tidak disempurnakan, tidak dipoles dengan pengetahuan, dengan ilmu yang menggiring dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan atau berada di dalam keadaan yang mana dunia adalah
puncak pengetahuannya atau puncak dari tujuan hidupnya, maka sesungguhnya dia sedang berada di dalam kerugian. Jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang senantiasa berpikir bagaimana bisa menyelamatkan dirinya di dalam kehidupan dunia ini, dan kemudian bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya kelak ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang mukmin adalah orang yang senantiasa menjadikan seluruh pikirannya, seluruh isi hatinya adalah tentang bagaimana dia menghindarkan atau tentang bagaimana dirinya terhindar dari kerugian yang mungkin saja dia dapatkan ketika kelak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang al-khusran, ketika berbicara tentang kerugian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara tentang kerugian duniawi. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara tentang kerugian ukhrawi. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ini yang senantiasa diingatkan dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim. Sehingga kita temukan bagaimana para sahabat, apapun keadaan dunia mereka, maka yang menjadi tujuan, yang menjadi ikhtiar mereka adalah bagaimana mereka menghindarkan diri mereka kelak ketika berada di akhirat dari kerugian yang hakiki. Makanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat sebagian sahabat, di antaranya juga sahabiat, ketika suaminya memberikan harta yang paling berharga di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebun kurma yang begitu luas, yang begitu dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang praktis di atas kertas, di dalam hitungan duniawi, ketika seseorang memberikan harta yang dia miliki tanpa timbal balik, dia merugi, tidak ada keuntungan di dalamnya. Namun lihat bagaimana sudut pandang, cara memandang atau cara pandang yang dimiliki oleh salafus saleh, khususnya para sahabat dan juga sahabiat, ketika mereka kehilangan dunia untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka harus menghilangkan apa yang mereka miliki karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang sahabiah menemukan suaminya menukarkan satu kebun kurma yang dia miliki di dunia, di Madinah, dengan satu pohon kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya satu pohon kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya hanya mengatakan Rabbihal bayt, Rabbihal bayt. Sungguh perniagaan yang menguntungkan. Sungguh perniagaan yang menguntungkan. Orang-orang yang paham betul bahwasanya kerugian dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kerugian akhirat. Orang yang paham betul bahwasanya keuntungan yang sejati adalah keuntungan yang dia dapatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jemaah rahmatillah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kerugian di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-15, jemaah rahmatillah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, "Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hamba Allah, kepada umatmu wahai Muhammad, bahwasanya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi pada diri mereka dan keluarga mereka. Orang-orang yang tindak perbuatannya atau perilakunya di dunia adalah perilaku yang menyebabkan
dirinya merugi kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugi, mendapatkan kerugian pada diri mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak mencari keuntungan ukhrawi, tidak mencari keuntungan yang membuat mereka berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlihim. Kemudian orang-orang yang merugi pada keluarga mereka, orang-orang yang kelak terpisah dari keluarga mereka karena kesalahan yang dia lakukan di dunia, dia lupa untuk menjaga, memberikan petunjuk atau memberikan arahan atau memberikan ilmu, menggiring mereka ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lupa bahwasanya putra-putrinya adalah tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lupa bahwasanya istri-istrinya adalah sosok-sosok yang wajib dia jaga, dia berikan pendidikan, dia luruskan kekeliruannya. Tulang bengkok yang harus diluruskan, yang harus diperingatkan ketika dia berbuat salah, yang harus diberikan teguran ketika dia melanggar apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lupa bahwasanya mereka akan dikonfrontasi kelak dengan keluarganya. Bahkan masing-masing dari anggota keluarga kelak ketika berjumpa dengan dirinya, mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan betul-betul mempersiapkan diri untuk menuntut dirinya. Karena dulu di dunia dia lupa untuk menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Inilah orang-orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala dzalika huwal khusranul mubin." Sungguh itulah kerugian yang nyata yang didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan ayat ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sedang membawa kita, sedang mengajak kita untuk berpikir bahwa kerugian dunia yang engkau alami wahai hamba Allah bukanlah kerugian yang sejati, yang semestinya engkau khawatirkan. Adalah kerugian yang menanti dirimu jika engkau gagal menjalani kehidupan sebagai seorang hamba di dunia. Dan tidaklah kerugian dunia, ya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia adalah perkara yang bisa jadi membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kerugian dunia adalah kerugian yang bisa membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala naik kedudukannya di akhirat jika dia bersabar. Adapun kerugian akhirat adalah kerugian yang sejati, di mana seseorang tidak bisa lagi memperbaiki, menghilangkan kerugian yang dia dapatkan. Karena pada saat itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala akan memberikan timbangan amal saleh, akan menegakkan timbangan atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu jelas menjadi nyata siapa yang merugi dan siapa yang beruntung. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-8. Dan juga ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman. Al-waznu yawma idinil haq. Timbangan amal yawma idin. Di hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hisab. Dan juga timbangan amal saleh. Al-haq adalah perkara yang hak. Perkara yang pasti, perkara yang akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang berat timbangan amalnya. Dan ini maksud dengan berat timbangan amalnya adalah kaffatul aiman atau yumna. Sisi timbangan yang sebelah kanan, yang merupakan sisi timbangan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan amal saleh dan amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Faulaika humul muflihun. Maka merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang.
orang-orang yang mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Yang ringan timbangannya sehingga berat sisi timbangan sebelah kiri yang merupakan tempat di mana Allah meletakkan catatan keburukan dan kejahatannya selama di dunia. Maka mereka lah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan semua itu karena mereka di dunia berbuat kezaliman terhadap ayat-ayat kami. Mereka tidak percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin mereka percaya, namun mereka tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah. Ini adalah kezaliman yang membuat orang-orang yang melakukannya merugi. Merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kerugian yang sejati jamaah rahmatullah Allah. Inilah kerugian yang semestinya dikhawatirkan oleh seseorang. Kerugian yang jika didapati oleh seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia berhak mendapatkan azab, berhak mendapatkan siksa dari Allah Tabaraka wa taala. Namun sedikit sekali di antara hamba Allah yang memikirkan ini. Dunia. Hanya itu yang memenuhi benak dan pikiran. Yang dikhawatirkan oleh kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di zaman seperti ini, adalah ketika bagaimana urusan dunianya, ladang dunianya itu hilang. Atau kerugian yang sudah jelas nyata di depan matanya, di pelupuk matanya. Kerugian yang besar, nominal angka yang besar. Itulah yang dia khawatirkan. Namun dia tidak khawatir. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, timbangan amal salehnya ringan. Sehingga lebih condonglah sisi timbangan yang sebelah kiri. Yang membuat dia berhak mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita pikirkan sejenak, jika kita berpikir saja, sebentar saja, mentadaburi perkara ini jamaah yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Seluruh apa yang kita miliki dari dunia yang sudah kita perjuangkan dan kita usahakan bertahun-tahun tidak ada artinya. Jika ternyata kelak di akhirat jamaah yang dirahmati Allah, kita termasuk manusia yang merugi, manusia yang ringan timbangan amalnya, manusia yang harus dikonfrontasikan dengan anggota keluarganya, yang menuntut di hadapan Allah atas taksir, atas kekurangannya di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang paling merugi di sisi Allah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang ke-103, begitu juga ayat yang ke-104. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul, katakan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Katakan, maukah kalian aku kabarkan dengan orang-orang yang paling merugi, al-akhsarun, al-akhsarina, a'malan, yang paling merugi amalannya kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang-orang yang merugi, maka inilah orang yang paling merugi jamaah rahmatullah. Ini orang yang paling banyak kerugian dan kesengsaraannya kelak di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan kepada kita siapa mereka. Siapakah orang-orang yang paling merugi amalannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Alladzina dhalla sa'yuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, fil hayatid dunya. Orang-orang yang dhalla, orang-orang yang tersesat. Ikhtiar sa'yuhum, usaha, amalan yang mereka lakukan fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka menganggap diri mereka telah berbuat amalan yang terbaik, amalan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang amalannya di dalam penilaian Allah sebagai amalan yang paling keliru, amalan yang tersesat. Amalan yang tersesat, bahkan mungkin menyesatkan hamba-hamba Allah yang lain. Namun mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang baik, bagus di dalam beramal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya ay amila a'malan batilah. Yang dimaksud dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan batil. Apa yang dimaksud dengan amalan batil? Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau kemudian mengatakan, ghairu masyru'ah. Atau ala syari'atin ghairu masyru'ah. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas syariat, cara untuk melakukan amal soleh yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardiyat ghairu mardiyatin maqbulah. Syariat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan syariat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia-manusia yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang tersesat amalan mereka di dalam kehidupan dunia. Tidak di atas syariat yang diterima oleh Allah, tidak di atas syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas syariat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, jamaah rahmatullah, wa hum yahsabun annahum yuhsinun sun'ah. Namun mereka menganggap diri mereka berbuat amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ay ya'taqidun, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Mereka meyakini annahum ala syai'in wa annahum maqbuluna mahbubun. Mereka berpikir mereka di atas sesuatu. Artinya mereka merasa amal soleh mereka itu diterima oleh Allah. Annahum maqbulun, bahwasanya apa yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu. Bahwasanya apa yang mereka lakukan dicintai oleh Allah. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang paling merugi dengan amal yang mereka lakukan. Bil akhsarina a'mala. Mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang akan menyesal kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa yang mereka kumpulkan di dunia tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, hadirin sekalian rahmatullah Allah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk mengikuti Rasulullah, untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah. Agar kelak ketika kita dibangkitkan dan berjumpa dengan Rabbuna Tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, pencipta kita, kita tidak menjadi orang-orang yang paling merugi di hadapan Allah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim,
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat ini dengan ucapan, dengan kalimat-kalimat yang muncul keluar dari mulut beliau yang suci. Beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada syariat kami di dalamnya, tanpa ada tuntunan dari syariat kami, fahuwa radd, maka dia tertolak. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi ketika berjumpa dengan Allah. Begitu juga beliau mengatakan, waman ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Dan barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama kami yang bukan merupakan bagian dari agama kami. Artinya Rasulullah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengajarkannya, tidak mensyariatkannya, maka dia tertolak. Semata-mata agar kita tidak menjadi orang yang paling merugi itulah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala juga mengabarkan kepada kita siapa saja orang-orang yang merugi di dalam kehidupan dunia ini. Dan semua yang digambarkan dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara firman-firman Allah bercerita tentang kerugian dunia. Namun semua kerugian itu adalah kerugian ukhrawi yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan hamba Allah yang membuat mereka menjadi orang yang merugi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat yang 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai temannya, sahabatnya, sebagai penolongnya, sebagai sosok kepercayaannya, itulah yang disebut dengan wali. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusrana mubina. Maka sesungguhnya dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Mungkin salah seorang dari kita, atau kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Atau siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali? Adakah manusia yang ingin menjadikan syaitan sebagai wali? Banyak di antara manusia yang berpikir bahwasanya dirinya itu tidak berteman, tidak bersahabat dengan syaitan. Namun amal yang dia lakukan adalah amalan yang membuat syaitan kuat, yang membuat syaitan menguasai dirinya, yang membuat dirinya itu berteman, bersahabat, atau menjadikan syaitan sebagai penolong. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, khususnya di zaman seperti ini, kita temukan bagaimana ada di antara mereka yang menjadikan syaitan, baik itu syaitan manusia ataupun syaitan jin, sebagai penolongnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika misalkan dia ingin melakukan sesuatu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dia bukan meminta pertolongan kepada Allah, bukan membasahi lisannya dengan doa, dengan zikir, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dirinya, memudahkan seluruh urusannya. Namun justru dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh syaitan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan melakukan perjalanan misalkan, maka yang dia lakukan bukan berdoa, namun dia melihat. Ini ya, ini hari apa, dilihat kalau bahasa ininya apa namanya, bahasa Jawanya itu wetonnya apa, masuk Kamis apa, bisa tergolong hari Kamis, kalau Jumat apa,
Seakan-akan penetapan hari-hari tersebut, dengan melihat hari-hari tersebut, maka apa yang akan terjadi menjadi baik. Maka di hari itu dia tidak akan melakukan atau tidak akan menunaikan apa yang dia inginkan, tujuan. Dan ini masih banyak terjadi di antara kita. Sebagian dari mereka mendengar suara-suara tertentu, ya, kemudian mendengar misalkan suara letusan, misalkan kemudian dikait-kaitkan dengan riwayat-riwayat yang batil, dengan riwayat-riwayat yang palsu, misalkan meyakini itu sebagai tanda ini dan itu, padahal tidak ada sama sekali asal usulnya di dalam Islam. Maka pada hakikatnya dia sedang menjadikan syaitan sebagai wali. Dia tidak sedang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, namun dia sedang menjadikan syaitan sebagai wali. Maka orang-orang yang seperti ini akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, di antara manusia yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menemukan kerugian yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, terkhusus dalam keluarga. Bukannya dia menjadi sosok yang menggiring keluarganya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, namun justru keluarganya lah yang membuat dirinya masuk ke dalam neraka Allah, bahkan membuat dirinya lupa dari kewajiban yang dibebankan oleh Allah, membuat dirinya terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betul memang jamaah yang dirahmati Allah, di antara fitnah, ujian yang menjadi ujian terberat bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ujian yang Allah timpakan berkenaan dengan keluarganya, baik itu istri ataupun anak-anak yang dia miliki. Dan di antara fitnah terberat yang menimpa seseorang adalah ketika anak dan istrinya membuat dia lupa, membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan juga putra-putra kalian atau putra-putri kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi. Akhi ukhti fillah azani Allahu wa iyyakum. Seringkali jamaah yang dirahmati Allah, seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan hanya karena keluarga. Seringkali seseorang mencari apa yang diharamkan oleh Allah hanya karena ingin memuaskan syahwat keluarganya. Seringkali seseorang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di dunia, menjatuhkan kedudukannya yang mulia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia hanya karena semata-mata ingin menyenangkan hati istrinya. Ini adalah manusia-manusia yang akan merasakan kerugian yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah tadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang khasir, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain, di dalam surat At-Taghabun misalkan jamaah rahmatullah Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya.
Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Sosok-sosok yang membuat kalian menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok yang berhasil menyesatkan kalian, membuat amal yang kalian lakukan menjadi keliru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka hindarilah sosok-sosok yang seperti ini. Jauhilah orang-orang yang seperti ini, sosok-sosok yang seperti ini. Jangan ikuti. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalian dengan istri-istri atau anak-anak yang membuat kalian itu dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah mengingatkan kita ketika berbicara tentang keluarga sebagai fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan wallahu indahu ajrun azim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki di sisinya ada pahala yang agung, ada balasan yang agung bagi hamba-hamba Allah yang tidak terfitnah oleh keluarganya. Yang selamat, ya, yang selamat dari menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya jamaah yang rahmatillah Allah. Yang berikutnya di antara manusia-manusia jamaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yang merugi adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di waktu lapang saja. Di waktu di mana dia jauh dari kesulitan dan musibah, atau hanya di saat dia mendapatkan keuntungan saja dari amal yang dia lakukan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat yang 11. Jamaah rahmatillah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin." Ya. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau boleh dibahasakan dengan bahasa kita itu setengah-setengah. Ya. Jadi dia melakukan ibadah kepada Allah itu tergantung situasi dan kondisi. Fa in asabahu khairun, kata Allah, jika dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, itma'anna bihi, maka dia menjadi tenang. Maka dia akan langgeng melakukan amal soleh tersebut. Wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Namun kemudian ketika Allah uji dia dengan ujian, Allah ingin melihat kekuatan imannya sampai di mana, dan ini sunatullah jamaah yang rahmatullah. Ya, ini sunatullah. Setiap orang akan senantiasa ditimpa ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum seseorang, maka Allah akan timpakan ujian. Namun yang akan menjadi perbedaan antara hamba Allah yang beruntung, yang mendapatkan keuntungan yang sejati di hadapan Allah, dan orang yang merugi adalah sikap yang muncul dari dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian demi ujian kepada diri. Orang yang Ustaz, adalah orang yang ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan dirinya, yang menyakitkan bagi dirinya, in qalaba ala wajhi, maka dia berpaling, dia meninggalkan amal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan faedah, justru dia merasa dizalimi oleh Rabbnya tabaraka wa taala. Inilah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunya wal akhirah, dia rugi di dunia dan juga di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan yang seperti itulah kata Allah kerugian yang nyata. Dan jika kita kaitkan dengan bulan Ramadan, jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian dari hamba-hamba Allah kaum muslimin adalah orang-orang yang
berkesesuaian keadaannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di luar bulan Ramadan, ya, mereka tidak mengoptimalkan amal soleh dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan Ramadan saja mereka kemudian memunculkan amal-amal mereka. Dan itu pun karena mereka ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan. Atau mereka merasa mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan. Adapun setelah selesai dari bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, kemudian mereka kembali lagi kepada keburukan-keburukan yang mereka lakukan sebelum bulan Ramadan. Maka mereka lah orang-orang yang dimaksud, di antara yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hajj tersebut, jemaah dirahmati Allah. Oleh karenanya sebagian salafus saleh, ya, mereka mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Sebagian salaf mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, la ya'rifunallaha haqqan, tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh illa fi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa inna salihah, dan sesungguhnya orang yang saleh, orang yang benar-benar saleh, seorang yang saleh sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yata'abbad wa yatajahhad as-sanata kullaha. Mereka lah orang-orang yang beribadah dan juga bermujahadah, berjuang, berusaha keras untuk menghambakan dirinya kepada Allah kullasana, sepanjang tahun, atau 1 tahun sepenuhnya semua. Sepanjang 1 tahun hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hanya untuk berjuang di jalan Allah. Itulah orang saleh yang sebenarnya, bukan yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jemaah. Banyak yang berpikir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mujahadah, perjuangan itu hanya menjadi tugas sebagian orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah, untuk bermujahadah, untuk berjihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, misalkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Lawanlah, berjuanglah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan lisan kalian. Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang rahmati Allah, kata ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, menginginkan kita untuk berjuang dengan seluruh apa yang kita miliki, dan Allah menginginkan setiap dari kita melakukannya. Karena dengan cara itu, jamaah, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan petunjuk demi petunjuk. Seseorang akan mendapatkan petunjuk demi petunjuk, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapatkan petunjuk demi petunjuk akan kebaikan. Artinya Allah akan giring mereka kepada setiap kebaikan yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sungguh orang-orang yang bermujahadah, berjuang, berusaha sekuat tenaga menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan kami kepada mereka. Jika seseorang mungkin, jemaah yang rahmati Allah, jika kita mungkin pernah merasakan perasaan di mana seakan-akan kita jauh dari kebaikan, kemudian seakan-akan kita terhalang dari kebaikan, maka ketahuilah, sadarilah bahwasanya sesungguhnya kita meninggalkan mujahadah. Kita hanya beribadah mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala
terkadang sekali-kali, atau ketika kita mendapatkan keuntungan saja, atau kita merasa mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ketika kita diberikan ujian, penyakit, dan yang lainnya, misalkan kerugian ini, kerugian itu, dan seterusnya, maka kemudian melemahlah semangat kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, meskipun banyak, ya, memang banyak orang-orang yang seperti ini, namun yang amat disayangkan, kebanyakan dari mereka lupa bahwa apa yang terjadi disebabkan karena mereka tidak mau bermujahadah kepada Allah sepanjang tahun atau terus-menerus. Mereka tidak beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan secara dawam. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah secara setengah-setengah, atau hanya beribadah kepada Allah ketika dia merasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, keuntungan dari Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27 jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ayat yang ke-27. Orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini, dalam surat ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Di antara yang merugi adalah orang-orang yang memutuskan tali perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merusak agama, yang merusak keyakinan, yang merusak syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah penafsiran jamaah yang rahmatullah Allah sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin, yang dimaksud di antara yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang menanggalkan keimanan mereka, menggantikannya dengan kekufuran. Demi dunia, demi kepuasan syahwat mereka, demi kepuasan hati mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi di Madinah menolak untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya karena Rasulullah SAW itu datang bukan dari kalangan mereka. Bukan dari kalangan Bani Israel, tapi datang dari kalangan orang-orang Arab yang pada saat itu merupakan musuh terbesar mereka di kota Madinah. Maka orang-orang yang seperti ini jamaah yang rahmatillah Allah adalah orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Al-Imam Mujahid, Qatadah dan yang lainnya, mereka mengatakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang memutuskan silaturrahim, tali persaudaraan. Yang banyak terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah di zaman kita ini, dan sering kali terjadi hanya karena perkara-perkara yang sepele. Kadang-kadang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perdebatan yang terjadi di antara keluarga yang memiliki hubungan silaturahim tentang urusan yang sepele, urusan yang sederhana, tidak jarang kemudian menyebabkan mereka kemudian memutuskan tali silaturahmi. Atau karena urusan dunia yang hina, yang rendah. Ya, karena yang satu merasa dirinya mampu. Ya, kemudian dia bertindak sombong dan semena-mena, menghinakan saudara-saudara, kerabat-kerabat yang memiliki tali hubungan persaudaraan dengan dirinya. Kemudian muncullah permusuhan di antara mereka. Sehingga mereka memutuskan tali persaudaraan. Terkadang sengketa, masalah harta, warisan, dan yang seterusnya. Itu pun membuat seseorang akhirnya dengan sombongnya, dengan zalimnya mereka memutuskan tali silaturahmi.
Padahal orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan merugi kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Kemudian orang-orang yang merusak di atas muka bumi. Berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan tidak sedikit di antara para ulama yang mengatakan wa yufsiduna fil ardi, di antara makna yufsiduna fil ardi adalah berbuat maksiat di atas muka bumi. Melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Mendolimi orang lain. Merusak apa yang menjadi milik orang lain. Maka semua ini adalah di antara bentuk perbuatan melakukan kerusakan di atas muka bumi, jamaah rahmatillah Allah. Ataupun menyebarkan kesesatan. Mengajarkan kemaksiatan, menyampaikan kemaksiatan yang tidak diketahui sebenarnya oleh kebanyakan orang, namun kemudian dia umumkan, dia sebarkan sehingga semua orang mengetahui, atau bahkan semua orang kemudian mengikuti kemaksiatan yang dia sebarkan. Nah, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah, ulaika humul khasiruna, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang merugi. Mereka lah orang-orang yang merugi kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang mereka lakukan, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menghancurkan kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih saja, jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih saja mereka senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya penyesalan yang akan mereka rasakan kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara perkara ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan pelakunya menjadi orang-orang yang merugi atau mendapatkan kerugian yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa jalan keluar dari kerugian ya, dari kerugian yang dilakukan oleh seseorang? Artinya bagaimana caranya seseorang terhindar dari kerugian yang hakiki seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa kerugian yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menjelaskan di dalam firman-firman-Nya yang lain, siapa saja orang-orang yang terbebas dan terhindar dari kerugian tersebut. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surat Fatir. Ayat yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innal ladhina yatluna kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah. Dan kalimat yatlun, ay tala yatlu tilawatan. Kata tilawah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu bukan hanya sekedar membaca. Kita sering memaknai kata tilawah dan sebagai pembacaan Al-Quran. Itu tidak salah. Namun, kata tilawah di dalam bahasa Arab disematkan kepada seseorang jika dia membaca Al-Quran Al-Karim terus-menerus. Bukan hanya saja membacanya sesekali, namun ketika dia terus-menerus membaca Al-Quran. Ketika seorang hamba menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW,
Menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Artinya setiap hari dia harus membaca kitabullah 1 juz. 30 hari selesai 1 Al-Quran. 30 juz. Ini menunjukkan dia melakukan tilawah. Mereka lah yang disebut dengan yatluna kitaballah. Mereka lah orang-orang yang membaca kitabullah. Dawam. Terus menerus membacanya. Wa aqamus shalah. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kemudian mereka menginfakkan apa yang mereka miliki, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sirran, diam-diam, wa alaniyah, ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan itu, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan yang kata Allah lan tabur, tidak akan pernah merugi. Artinya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, mereka sekali-kali tidak akan menjadi orang-orang yang kelak merugi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 3 amalan jamaah yang rahmatillah Allah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya ini. Yang pertama tilawatul Quran. Dan tilawatul Quran adalah amalan yang insya Allah sedang kita lakukan atau senantiasa kita lakukan sekarang di bulan Ramadan. Maka jangan tinggalkan amalan ini setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Atau setelah bulan Ramadan meninggalkan diri kita. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah. Orang-orang yang menegakkan sholat. Orang-orang yang menegakkan syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah wajib-wajib, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Orang-orang yang menunaikan hak sholat dari sisi waktunya. Sholat tepat waktu dan seterusnya. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang yang menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan kemudian mereka menginfakkan apa yang mereka miliki. Sirran wa alaniyah. Baik itu diam-diam ataupun terang-terangan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan perniagaan, keuntungan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini jamaah rahmatillah Allah, anfaqu mimma razaqnahum. Mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada salah seorang sahabatnya yang mulia, yaitu Bilal ibnu Rabah. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Tabrani dengan sanad yang sahih. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, anfiq ya Bilal. Infaklah, berinfaklah wahai Bilal. Berinfaklah wahai Bilal. Berikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yang dirizikikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takhsha min dzil arsy iqlalan. Dan jangan pernah takut, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah takut akan kekurangan. Jangan pernah takut akan kekurangan. Karena engkau adalah hamba dari Dzil Arsh. Karena engkau adalah hamba dari pemilik Arsh. Sehingga tidak ada satu orang pun yang semestinya merasa rugi, merasa takut ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan jangan pernah takut merasakan kekurangan. Karena sesungguhnya engkau sedang berada dalam perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dan juga engkau adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan keuntungan yang sejati di sisi Allah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua jamaah, jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi yang diberikan oleh Allah agar kita tidak merugi di dunia dan juga tidak merugi di akhirat adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 dan ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah yang rahmatillah Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada perniagaan yang tidak akan merugi tentunya. Kenapa jamaah yang rahmatillah Allah? Karena perniagaan ini menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan ini menyelamatkan kalian. Kalian tidak akan pernah merugi.
Karena orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat itu man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Orang-orang yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, jamaah yang rahmatullahi Allah, menyelamatkan kita dari adab neraka. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya kita menunaikan melakukan perniagaan ini, jemaah yang rahmatullahi Allah? Maka kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya, tu'minuna billah. Yang pertama, engkau sempurnakan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Bukan hanya saja keimanan yang muncul di lisan, yang digaungkan dengan lisan saja, namun hatinya penuh dengan keburukan dan kebusukan, kemunafikan, bahkan kekufuran. Bukan keimanan yang hanya diucapkan di lisan, kemudian perbuatannya dipenuhi dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan keimanan yang sempurna. Wa rasulihi, dan juga engkau beriman kepada Rasulnya. Ingat jamaah yang rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang mengaku beriman kepada Rasul, maka dia wajib beriman kepada Allah. Dan ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka dia wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian engkau berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Kembali jamaah yang rahmatullahi Allah, Allah meminta kita untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Yang mengisyaratkan jamaah, jika kita kehilangan harta, jika kita kehilangan nyawa sekalipun di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita tidak mengalami kerugian sedikit pun. Namun justru kita mendapatkan keuntungan yang sejati di sisi Allah. Oleh karenanya kita tidak perlu merasa heran ketika kita mendengar, membaca kisah salafus saleh, para sahabat khususnya jamaah yang rahmatullahi Allah. Bagaimana mereka sanggup meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, menghabiskan harta mereka. Bahkan mereka sanggup untuk menghilangkan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan membuat mereka beruntung, mendapatkan keuntungan dan membuat mereka jauh dari kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu adalah perkara yang jauh lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mungkin ini yang terakhir. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, sesungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian. Bahwasanya seseorang berada di dalam kerugian yang disebutkan oleh para ulama, imma khasaratun mutlaqah, imma dia mendapatkan kerugian yang mutlak, dan yang dimaksud dengan kerugian yang mutlak ini adalah kerugian di dunia dan juga di akhirat. Ya, jamaah yang rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, ya, khasarah, kerugian yang sebagian. Yang dimaksud dengan kerugian yang sebagian adalah kerugian yang mungkin ya dia dapatkan di dunia, ya jamaah yang rahmatullahi Allah, namun di akhirat dia mendapatkan keberuntungan. Tapi secara umum jamaah yang rahmatullahi Allah, baik itu yang mutlak ataupun yang sebagian, setiap dari hamba Allah Subhanahu wa taala hakikatnya sejatinya berada dalam kerugian. Namun dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita hafal ayatnya. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan juga beramal saleh. Iman dan amal saleh, dua syarat yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya yang mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengharapkan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak merugi di sisi Allah, maka iman dan amal saleh dua perkara yang harus senantiasa bergandengan, jamaah yang rahmatullah Allah. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an menggandengkan dua perkara ini.
Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang ke-110, jamaah yang rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang menginginkan liqa, secara bahasa artinya perjumpaan. Namun para mufassirin mengatakan yuridu jaza wa thawab mir rabbih. Barang siapa yang menginginkan ya balasan, jaza, ya thawab atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia berjumpa dengan Allah kemudian dia diberikan balasan yang baik, balasan yang sesuai atas amal soleh yang dilakukannya di dunia, maka jamaah yang rahmatillah Allah, penuhilah syarat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyamal amalan shaliha." Maka hendaknya dia melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, jangan dia menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan ini adalah puncak kesempurnaan iman. Ketika seseorang, puncak kesempurnaan iman seseorang kepada Allah adalah ketika dia tidak menduakan Allah di dalam ibadah dengan satu apapun. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illadzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi." Yang tidak merugi, yang bebas dari kerugian, yang selamat dari kerugian adalah orang-orang yang saling mewasiatkan dalam perkara yang hak. Atau dengan kata lain, kata para ulama, orang-orang yang senantiasa mendakwahkan, berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Maka jadikan surat Al-Fusilat ayat yang ke-33 jamaah yang rahmatillah Allah sebagai dorongan bagi setiap dari kita untuk menyampaikan kebenaran jamaah yang rahmatillah Allah. Karena orang-orang yang menyampaikan perkara yang hak, mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fusilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak, menyeru hamba-hamba Allah yang lainnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan syariat agar orang-orang melakukan ibadah dengan benar, melakukan peribadahan dengan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Inilah orang-orang yang tidak akan merugi. Dan yang terakhir jamaah yang rahmatillah Allah, wa tawasau bis sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mewasiati, saling menasehati satu sama lain dengan kesabaran. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Karena kesabaran jamaah yang rahmatillah Allah, kenapa kesabaran membuat seseorang tidak akan merugi? Karena kesabaran adalah karunia yang paling agung, karunia yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'u'tiya 'abdun." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. "Ma'u'tiya 'abdun 'ata'an khairun wa awsa'u minas sabri." Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Karena kesabaran membuat seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran membuat seseorang jamaah yang rahmatillah Allah mendapatkan pahala tanpa batas. Karena kesabaran jamaah yang rahmatillah Allah menjadikan seseorang yang memilikinya, ya jamaah yang rahmatillah Allah, berhak dilindungi, dijaga, ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ista'inu bis-sabri." Beristi'anahlah dengan kesabaran, wassalah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat. Jamaah yang rahmatillah Allah, itu diantara perkara-perkara yang Allah jadikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang tidak ingin merugi kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita perhatikan jamaah yang rahmatillah Allah, ketika seseorang ya, menyempurnakan keimanannya, kemudian memperbanyak amal solehnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang merugi kelak. Bahkan dia akan menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapatkan
keuntungan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di akhir waktu yang kita miliki, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Adapun dari saya cukupkan sampai di situ insyaallah taala, dan semoga memberikan manfaat kepada ikhwah sekalian insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Baik, syukur jazakallah atas pengingatnya kepada kita semua, karena kita sering lupa bahwa rugi itu selalu dihitung dari dunia. Ternyata bukan itu ya. Ternyata banyak sekali rugi itu karena kita sudah melalaikan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, jemaah sekalian yang ingin bertanya, kita masih mempunyai waktu kurang lebih sekitar 10 menitan lagi. Oleh karena itu, kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya, baik melalui chat ataupun melalui audio langsung. Bagi yang ingin melalui audio langsung, mohon untuk mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami atur dan persilahkan oleh host. Silahkan. Boleh melalui chat ataupun juga audio langsung. Diklik dulu tombol raise hand-nya. Tombol raise hand ada di sebelah pojok kanan bawah. Silahkan jemaah. Silahkan. Baik, Akh Dwi, Abu Ilyasat, tafadhol, pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, fadhol. Akan mau nanya, saya pernah membaca sebuah hadis dengan redaksi yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah. Dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suatu kaum yang sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan dari dalam neraka. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan yang pernah mereka amalkan dan kebaikan yang mereka lakukan. Nah, makna dari mereka itu tidak pernah melakukan amal sama sekali itu apakah dimaknai secara zahirnya bahwa mereka memang sama sekali tidak melakukan amal kebaikan sedikit pun, atau mereka sebenarnya melakukan amal kebaikan namun amal-amal tersebut tertolak, begitu Ustaz. Kemudian bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan definisi iman sebagaimana yang diyakini Ahlu Sunnah, di mana amal soleh yang dilakukan dengan amal perbuatan itu bagian dari iman gitu. Karena di sini kan tidak melakukan amal sama sekali gitu. Apakah seperti itu masih dikategorikan sebagai orang yang beriman sebagaimana definisi iman yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jazakallahu khair. Nah, baik, insyaallah. Nah, dalam hadis tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memberikan kesempatan kepada sebagian hamba-hambanya untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang saleh, orang-orang yang beriman menyelamatkan saudara-saudara mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka memilih siapa saja yang diselamatkan. Namun sampai kepada satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala menutup jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang diizinkan untuk memberikan syafaat ini, untuk kemudian memilih siapa lagi yang pantas dipilih. Nah, kalimat yang muncul dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini dalam pandangan mereka, bahwasanya tidak tersisa lagi siapa yang berhak untuk diselamatkan. Dengan bahasa bahwasanya kami nggak melihat lagi, tidak ada lagi orang yang memiliki kebaikan sehingga mereka berhak untuk diselamatkan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah sendirilah kemudian yang mengatakan kepada hamba-hambanya yang tersisa, maksudnya yang kemudian akan memberikan syafaat. Setelah kalian memberikan syafaat adalah aku Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayatnya panjang yang ana ingat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan tangannya ke dalam neraka jahanam dan kemudian menyelamatkan manusia atau hamba-hamba dalam jumlah yang sangat banyak. Yang pertama ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, ini menunjukkan yang diselamatkan ya, adalah orang yang berhak diselamatkan. Dan syarat seseorang berhak diselamatkan oleh Allah
adalah dia seorang mukmin. Meskipun keimanan yang ada di dalam hatinya itu seberat darah. Ya, seberat darah. Artinya imannya masih ada meskipun kecil, imannya tidak gugur. Ya, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jamaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan dengan definisi iman di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian ditunaikan, ditunjukkan dengan perbuatan, amal jawari. Ya. Akidah Ahlus Sunnah juga menyatakan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi ada orang yang sempurna keimanannya, ada juga orang yang sangat kurang keimanannya karena perbuatannya. Namun keimanannya tidak gugur, keimanannya tidak hilang. Ya, maka orang-orang yang seperti ini masih berhak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka sesuai dengan kehendaknya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan orang-orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu tidak menunjukkan bahwasanya yang tersisa di dalam neraka jahanam itu hanya orang-orang kafir saja, artinya yang tidak punya keimanan. Karena hamba-hamba ini tidak mengetahui apa yang menjadi isi hati atau hakikat orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam yang masih berhak diselamatkan. Karena buktinya toh Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkannya. Ada satu riwayat yang saya ingin ingatkan kepada hadirin sekalian. Di antara amal soleh yang paling kuat jamaah rahmatillah Allah. Meskipun seseorang banyak dosa, meskipun seseorang banyak kekeliruannya, selama itu bukan kemusyrikan, itu adalah ketika seseorang meyakini, mengucapkan la ilaha illallah, meyakini kandungan maknanya, kemudian jamaah rahmatillah Allah menunaikan konsekuensi dari kalimat tersebut, yaitu tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya Allah mengampuni satu orang yang memiliki 99 catatan dosa, penuh dengan dosa, isinya hanya dosa, dan kemudian pemilik catatan amal itu meyakini dirinya akan binasa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalaka indana hasanah, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Apa itu jemaah? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu bitokoh, satu kartu yang ditulis di atasnya atau tertulis di atasnya kalimat la ilaha illallah yang diletakkan di sisi timbangan sebelah kanan yang membuat seluruh catatan dosa yang jumlahnya 99, setiap catatannya sepanjang mata memandang, artinya sangat banyak dosa yang dia lakukan, namun dia masih memiliki keimanan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu saja membuat dia berhak mendapatkan pengampunan Allah kemudian masuk ke dalam surga. Oleh karenanya itu sebabnya kenapa awwalu syai' fid din, perkara yang pertama kali di dalam urusan agama ini adalah tauhid. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ketika Mu'adz ke Yaman, maka Rasul mengajari Mu'adz untuk mengajak orang-orang Yaman beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena ini yang paling penting. Baru kemudian setelah itu menyempurnakannya dengan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Baik. Lagi. Masih boleh satu lagi. Baik, tadi tuh ada yang mengangkat tangan atas nama Ah Januar ya. Ah Januar, silakan. Ya, silakan Ah Januar. Ah Januar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanyakan saja Pak Ustadz, ini untuk kajian kita di sore hari ini mungkin di luar dari kajiannya, tapi mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Di saat ini kan kita lagi menghadapi COVID-19 nih Pak Ustadz ya. Nah sementara untuk jamaah pun kita dibatasin untuk tidak berdekatan dengan jamaah yang lainnya. Itu menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Sementara ini kan memang kondisi lagi ya PSBB gitu kurang lebih. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum. Baik. Masya Allah. Waalaikumsalam. Nah, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja jamaah rahmatullah Allah. Sebagian ulama mengizinkan ya. Sebagian ulama mengizinkan ketika seseorang berjamaah yang masih melakukan sholat jamaah di musim wabah seperti ini untuk berjarak ya. Karena menilai bahwasanya rapatnya saf,
rapatnya saf itu tidak atau bukan merupakan rukun ya dari sholat berjamaah. Satu itu dulu, itu yang perlu kita pahami. Dan ini khilaf yang makbulah di dalam masalah fikih. Tidak ada masalah dengan khilaf yang seperti ini. Meskipun ada sebagian yang lainnya yang mengatakan sholatnya sah, namun sholat berjamaahnya gugur. Gitu ya. Ini sebagai gambaran. Tapi ala kulli hal jamaah yang rahmatillah Allah. Jika kita meyakini bahwasanya jamaah yang rahmatillah Allah, di sekeliling kita masih banyak wabah atau wabah ini masih mengancam. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang mana jika kita berangkat ke masjid, kemudian sholat berjamaah, masih ada madarat yang mengintai kita. Karena wabah ini tentunya sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan seterusnya. Maka pilihannya yang terbaik sebetulnya adalah kemudian menghindar. Ya, artinya berada di rumah masing-masing, kemudian beribadah di rumah masing-masing. Kecuali kita yakin bahwasanya tempat tinggal kita bebas dari wabah ini. Kemudian yang kedua, yang kita jumpai di masjid pun adalah orang-orang yang insya Allah sehat. Ya, sebagaimana itu yang dilakukan di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu dipastikan orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang sehat. Ya, maka tidak ada masalah ke masjid. Namun juga para ulama, kan ada fatwanya dari kalangan para ulama di Indonesia juga, sama dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwasanya beribadahlah di rumah. Jadi apapun pilihannya, jamaah yang rahmatillah Allah. Jika kita meyakini bahwasanya tetap ke masjid dan berjamaah, kemudian berjarak jamaahnya, ataupun kita meyakini tetap di rumah, ya, karena perkara-perkara yang disebutkan sebagai alasannya, karena bahaya dan seterusnya, maka masing-masing dari hamba Allah Subhanahu wa taala atau dari masing-masing orang yang memilih pendapat-pendapat ini adalah semestinya mereka banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini cepat selesai. Kemudian yang kedua, masing-masing dari kita saling mendoakan satu sama lain dan bukan saling menyalahkan, ya, bukan saling menyalahkan. Semua dari kita ingin kembali ke masjid. Semua dari kita ingin kembali ke masjid, semua dari kita ingin kembali beribadah dengan begitu khusyuknya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan ujian ini belum berakhir. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih harus berjuang sebagai bentuk ikhtiar dan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah ini, kita berusaha menjaga jarak satu sama lain agar tidak ada madarat yang menimpa diri kita dan juga kita cepat terbebas dari wabah yang hanya bisa secara ikhtiar jamaah yang rahmatillah Allah. Kita bukan menafikan kekuatan dan kekuasaan Allah, tapi secara ikhtiar hanya bisa diselesaikan dengan cara kita menjaga jarak. Ya, jamaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan pertanyaan yang tadi, jika melakukannya seperti itu insya Allah tidak ada masalah dalam pendapat sebagian ulama. Dan kalaupun kita mengikuti pendapat sebagian yang lainnya, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja tidak dihukumi sebagai sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Anda rasa cukup ya sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Waktunya terbatas. Nah, Anda tutup ya. Tutup saja Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita yang kita lakukan insyaallah selama 13 hari ini insyaallah. Dan juga bukan hanya membuat kita, dan semoga Allah bukan hanya membuat kita taat dan patuh di hari-hari Ramadan saja, tapi juga insya Allah Allah membuat kita taat dan patuh di hari-hari lainnya setelah kita berpisah dengan Ramadan, dan amal-amal tersebut menjadi penyebab di antara penyebab kita beruntung di sisi Allah dan jauh dari kerugian insya Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran Ustaz yang sudah menyampaikan dan juga menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang jamaah sampaikan. Demikian jemaah sekalian, namun sebelum berpisah ini ada informasi bahwa besok insya Allah kita akan bertemu di kajian duha
pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bersama Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam kajian bertemakan mengisi wadah yang kosong. Judulnya mengisi wadah yang kosong, pematerinya yang ini Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jadi kuliah duha di hari Kamis tanggal 14 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Mei 2020. Demikian jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertemuan sore hari ini kita akhiri saja dengan doa alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz sekali lagi, jazakallahu khairan katsiran. Dan juga jemaah sekalian, Pak Bimo, kemudian Pak Maruf, Pak Dwi, dan Pak Taufik semuanya yang hadir di sini. Tadi di awalnya sudah ada 35 yang hadir, namun satu demi satu mungkin ada yang uzur, ada keperluan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini masih ada waktu sekitar 3 menit ya untuk berdoa, melaksanakan salah satu sunnah menjelang berbuka, yaitu berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa kita. Demikian saya